Baik pemirsa Jambi TV, kita di sesi ketiga masih berkenaan dengan tema kolaborasi program Bangga Kencana dengan Kodim 0415 Jambi dalam rangka pelayanan Kabin Nusantara dan percepatan penurunan stunting di Kota Jambi. Pak Wali Kota, Pak Dandim, Ibu Ira, kita tidak bertiga saja. Tadi di awal saya sudah menyapa siapa-siapa saja yang ikut di talk show malam ini. Nah, ini ada, saya tertarik nih sama ibu-ibu yang ijo-ijo ini. Ini ibu-ibu Persit Kartika Chandra, Kirana, cabang 23, DIM 0415 Jambi. Nah, siapa yang mau bertanya? Karena di sini sudah ada Pak Wali, Pak Dandim, ada Ibu Ira juga. Mungkin satu orang yang ingin nanya, boleh silakan Ibu, dengan siapa? Boleh berdiri Ibu? Iya, dengan Ibu siapa? Terima kasih, dengan Ibu Yulian Bapak. Oke, Bu Yulian. Oke, pertanyaannya langsung dan ditujukan ke siapa? Iya. Mohon izin Bapak Wali Kota, Bapak Komandan Kodim 0415 Jambi dan Ibu Ketua DPP Kota Jambi. Mungkin kita kenal stunting, tapi kalau mungkin bagi kami yang masyarakat, bagaimana kita bisa menentukan bahwa anak itu stunting? Misalnya atau dengan umurnya bertambah berat badan bertambah atau tinggi, atau dia nambah tinggi atau beratnya tidak, atau dengan lingkar-lingkarnya mungkin sedikit penjelasan kami butuh untuk kami yang mengerti, jangan hanya stunting, mungkin kami harus tahu juga bahwa stunting itu meliputi apa saja bagi anak tersebut. Terima kasih Ibu sebelumnya. Baik, terima kasih Ibu Yulian. Kita langsung jawab aja Ibu Ira, silakan. Intinya ciri-cirinya apa gitu loh. Terima kasih Ibu Yulian, pertanyaannya cukup bagus. Jadi untuk menentukan apakah anak tersebut stunting atau tidak, itu ditentukan oleh tim dari puskesmas. Ketika pengukuran di Posyandu, kader melakukan pengukuran didampingi oleh petugas gizi di Posyandu, di mana ukurannya adalah tinggi badan dibandingkan dengan umur, kemudian berat badan dibandingkan dengan umur, berat badan dibandingkan dengan tinggi badan, dan itu sudah dilihat apabila kurang dari minus 2 standar deviasi, maka petugas gizi kita menyatakan bahwa anak tersebut itu pendek, sangat pendek atau normal. Jadi kalau itu sudah ditentukan, maka dimasukkan kepada aplikasi EPPGBM, di mana disitulah nanti kita mendapatkan data berapa jumlah anak stunting yang ada. Namun memang kelemahan dalam EPPGBM masih dihitung dari tinggi badan, berat badan, dibandingkan umur, seharusnya juga dengan menggunakan kartu kembang anak, sehingga kecerdasan anak dapat diukur sesuai dengan usianya atau tidak. Jadi mungkin itu Pak. Nah mungkin satu lagi saya tambah aja Ibu. Nah lapornya kemana? Nih misal nih tadi Ibu Yulian ketemu, ini kayaknya stunting deh. Nah ini lapornya kemana? Apa lapor Pak Dandim? Apa langsung ke Pak Wali? Hierarkinya seperti apa Bu? Jadi apabila ibu bertemu dengan anak yang diindikasikan dia stunting, ibu bisa lapor ke puskesmas, sehingga puskesmas akan memvalidasi dan memverifikasi apakah benar bahwa anak tersebut stunting atau tidak. Jadi itu yang utama, ke fasilitas kesehatan yang terdekat itu. Garansi kecepatan penerimaan laporan dan juga petugas turun 1 kali 24 jam atau ada durasi? Ya, gimana puskesmas mungkin 1 kali 24 jam langsung turun ke tempat anak. Boleh kasih tepuk tangan dong. Langsung ya Pak Wali ya. Oke. Ya, nih menarik ini. Baik ya, saya cuma menambahkan pertanyaan Ibu Persit. Mungkin Ibu Kadis juga harus ada satu standarisasi yang tidak perlu membuka data, tapi dilihat secara visual. Semua masyarakat bisa melihat. Contohnya misalnya ciri-ciri stunting itu kalau anak usia 1 tahun itu yang normal 1 tahun itu tingginya berapa? Misalnya 60 cm, ya.
Kalau di bawah 50 cm berarti terindikasi stunting. Kemudian berat badan, ya berat badan. Berat badan kalau usia 1 tahun itu normalnya misalnya katakanlah 20 kilo. Kalau ternyata anak itu cuma 5-6 kilo itu stunting. Jadi maksud ibu-ibu Persit tadi kalau cerita masalah data nggak mungkin mereka bawa buku kemana-mana kan. Tapi begitu dilihat visual, oh ini stunting. Oh ini bukan, ini gennya. Nah, bagaimana menentukan ini secara visual lebih gampang. Nah itu mungkin Dinas KB membuat satu parameter yang lebih gampang yang bisa dilihat dengan visual. Itu maksudnya nanti. Ya. Dan itu disosialisasikan baik lewat media mainstream maupun media-media sosial. Jadi semua masyarakat tahu. Jadi tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak pun tahu. Oh ini KT ya. Ini stunting. Ini gizi buruk misalnya. Oh ini misalnya ada kelainan apa seperti sindrom ya, seperti apa kelainan keterbelakangan mental dan lain sebagainya. Jadi secara visual lebih gampang. Mungkin itu nanti ya. Baik. Terima kasih Pak Wali. Saya boleh kita kasih tepuk tangan dulu pertanyaan Ibu Yulian dari Persit. Oke, terima kasih. Sekarang saya kalau tadi sebelah kiri saya, sekarang ke kanan saya. Mungkin ada lagi yang akan bertanya. Oke. Oh, Bapak Camat Jelutung, Pak Hartono. Oke, boleh silakan berdiri Pak. Izin Pak Wali, Bu Ira, mungkin saya lebih ke Pak Dandim ya. Terkait dengan stunting, karena memang saya lihat di berita juga aparat TNI ini juga punya e-stan ya, e-stunting ini ada punya untuk data-data aplikasinya. Jadi saya lihat di situ ada beberapa babinsa memang yang menyampaikan terkait dengan data real time tadi. Beliau juga tahu data-data, khususnya mungkin kami di wilayah Kecamatan Jelutung ini ada beberapa data. Itu babinsa Mas apa yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi, yang babinsa turun ke dapur ya, itu memang sudah jalan karena memang kami selalu berkooperasi. Kami juga selalu selaku Bapak Asuh dengan babinsa dan Ramil dan juga melibatkan beberapa pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha yang ada di wilayah Kecamatan Jelutung, salah satunya ada Tribun. Kemarin kami turun bersama ini babinsa juga. Nah, di sini kami yang kami tanyakan terkait dengan kegiatan program stunting di TNI ini, di sini kan ada juga Posyandu Persit kayaknya, Posyandu Persit. Ya, apakah ini Posyandu Persit ini kerjasamanya dengan BKKBN atau dengan siapa gitu? Nah, kami karena Posyandu Persit ini kami tidak pernah terlibat di situ gitu. Nah, jadi ingin tahu saja gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dandim, baik, silakan. terima kasih. Saya jawab. Jadi kalau tentang stunting itu ya, kita ketahui bersama kalau data pendataan itu sudah ada dari PPKB, tentunya itulah yang dikolaborasikan dengan tadi para dan Ramil, mulai dari tingkat Kodim ya, ada Pasiter, kemudian diinformasikan kepada para dan Ramil sampai dengan tingkat Babinsa. Nah, keterkaitan dengan bagaimana nih, kalau tadi saya hubungkan mungkin Pak Wali ya, Bu, bagaimana cara melihatnya? Yang perlu digarisbawahi adalah terkadang kalau di wilayah perkotaan itu gampang kelihatannya. Tapi yang kita sasar itu adalah daerah-daerah yang memang sulit kita hari-hari bisa ketemu. Itulah tugas fungsi Babinsa. Babinsa saya, kemudian ada juga dari aparat desa, baik dari kelurahan maupun pedesaan, Kades sampai dengan tingkat RT, sampai ke pelosok sana Pak. Itu bisa melihat. Benar apa kata Pak Wali Kota, kalau lebih mudahnya misalkan data stunting yang terdata, kemudian kita mendapat anak-anak baru yang dikategorikan stunting, bisa kita lihat, Babinsa saya bisa ngerti gitu loh. Babinsa saya ngelihat, ini kok sepertinya gizi tingkat umur dengan fisiknya sangat-sangat berbeda, sehingga segera bisa melapor. Ini sebelum saya menjawab ini Pak ya, saya urut dulu. Sehingga anggota kami, Babinsa, betul-betul melihat. Karena begini Pak, pengertian Bapak Asuh stunting bukan selamanya. Saya targetkan,
kalian punya anak asuh stunting, tapi bukan untuk selamanya. Kalau untuk selamanya berarti apa? Tidak tertangani. Nah, sehingga ada range waktu. Contoh, 3 bulan saya kasih target. Kamu harus ganti lagi, cari lagi. Kalau memang tidak terjangkau, masuk ke dalam desa, masuk ke pelosok sana. Kalau ada, berarti bergantilah. Yang saat ini kamu anak stuntingnya sudah baik, cari lagi. Sehingga apa? Kita bisa membantu satu bisa pulih untuk stunting. Nah, kemudian berkaitan dengan KB, tentunya di beberapa satuan Pak ya, ada namanya Posyandu KB, tetap itu adalah berkolaborasi dengan PPKB. Sehingga apa, kegiatan kita selain kegiatan Persit, lain-lain itu ada kegiatan KB Cash. Kemarin kita juga melaksanakan kegiatan KB Cash, kemudian kemarin launching juga kita melaksanakan di Kecamatan Kota ya. Saya langsung hadir di sana, sehingga jangan, pesan kami ya selaku Kodim Dandim Jambi, jangan ragu Pak. Apa yang menjadi kegiatan di mana? Di kota sampai dengan tingkat kecamatan, sampai tingkat kelurahan, sampaikan kepada kami. Tentunya semua kita mulai dari kegiatan-kegiatan teritorial itu masuk di dalamnya. Ada bakti, ada komsos, kemudian ada kegiatan-kegiatan komunikasi sosial, dan semuanya ini mencakup semua kegiatan yang ada di masyarakat. Itu dia ya. Jadi tetap namanya Posyandu di tingkat Kodim khususnya itu tetap berkaitan dengan atau berkolaborasi dengan PPKB. Oke, baik. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan Pak Hartono. Terima kasih. Nah, sebelum saya nanti minta harapan-harapan dari para narasumber, tapi saya mau nanya dulu ke Pak Wali satu pertanyaan tentang mispersepsi stunting. Ya, mispersepsi tentang stunting. Kekhawatiran dari seorang Haji Syarif Pasha, Wali Kota Jambi, jika seandainya ini tidak tertangani, ke depan dampaknya untuk masyarakat Jambi ini seperti apa Pak? Kota Jambi. Baik, saya pikir kalau di Kota Jambi ini saya tidak terlalu khawatir tentang stunting ya, karena dari tingkat sumber daya manusia, masyarakatnya juga pasti lebih unggul ya. Kemudian juga informasi, komunikasi juga lebih lancar di Kota Jambi ini ya. Mungkin berbeda dengan di kabupaten. Ya, kabupaten mungkin komunikasinya, informasinya agak sulit, belum lagi transportasinya. Jadi sebenarnya bagi saya tidak ada kekhawatiran di Kota Jambi ini akan meledak stunting atau misalnya tidak tertangani, tidak. Saya optimis. Stunting bisa ditanganin ya. Covid alhamdulillah bisa kita tangani, apalagi stunting. Jadi saya tidak ada pesimisnya, saya optimis. Menggugah hati masyarakat ataupun keluarga yang anggota keluarganya ada terkena stunting. Gimana ya, Pak? Kita kan punya database, punya data by name by address. Ya, by name by address. Di setiap RT itu sekian nih stuntingnya. Di setiap RT ini sekian stuntingnya. Dan ini semua puskesmas, ada 20 puskesmas memegang data ini. Kemudian semua lurah memegang data itu. Semua ketua RT memegang data itu. Babinsa pegang data itu. Babin Kamtibmas pegang data itu semua. Jadi memang kita konkuren, keroyokan. Jadi tinggal kami pemerintah daerah ini, apa sih kebutuhannya? Oh, Posyandu kebutuhan ini kita supply. Apalagi kebutuhan ini kita supply lagi dan lain sebagainya. Oke, baik. Saya ke Ibu Ira. Inovasi dari tim Ibu Ira. Karena nih Pak Wali pengennya 12 kalau bisa 10. Inovasi. Karena waktu berjalan terus. Ya, siap. Karena sudah terkejar dengan waktu, tinggal beberapa bulan di 2023 menjelang 2024, Kota Jambi melalui DPPKB kita memiliki inovasi Sidaka KB untuk ibu pasca persalinan agar jarak anak juga bisa diatur untuk pencegahan stunting. Jadi sistem informasi dan pendaftaran calon aseptor KB itu telah berjalan sampai dengan saat ini. Kemudian inovasi lainnya adalah ketan protein ganting, yaitu kesehatan reproduksi calon pengantin cegah stunting, di mana kita bekerja sama dengan PIK
atau genre remaja-remaja kita dengan Saka Kencana di Pramuka untuk pencegahan stunting bagi remaja putri yang kelak akan menjadi ibu. Baik, saya ke Pak Dandim. Singkat saja Pak, karena kita udah di ujung-ujung talk show kita. Kita bicara tentang KB Nusantara, pelayanan dan juga percepatan penurunan angka stunting di Kota Jambi. Nah, ini Bapak punya harapan 5 tahun ke depan seperti apa Pak? Baik, tadi yang sudah sampaikan di Pak Wali Kota, optimis. Optimis? Ya, memang kondisi Kota Jambi bisa kita katakan by data ya, by data itu penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Tentunya harapannya 5 tahun ke depan itu bisa di angka yang memang benar-benar kita katakan stunting tidak ada di Kota Jambi. Finalnya apa? Aset kita terjaga. Tadi ya, investasi anak-anak kita untuk kemajuan Kota Jambi menjadi provinsi yang besar, menjadi kota yang besar gitu ya. Untuk menjadi kota besar itu terpenuhi. Memang teman-teman ya, terima kasih kepada teman-teman yang ada di pemerintahan, kemudian di swasta, di badan usaha itu membantu untuk kita berkolaborasi. Tetap optimis, memang mereka bisa lelah tetapi tidak akan pernah menyerah untuk menangani anak-anak stunting sehingga perbaikan gizi di Kota Jambi dapat terpenuhi dan dapat teratasi. Baik, terima kasih Pak Dandim. Pak Wali Kota, singkat saja harapan dan rasa optimis Bapak 5 tahun ke depan, karena tadi Bapak sudah kadung bicara tentang sistem. Silakan Pak. Yang pertama, selama 5 tahun ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kodim 0415 ya, khusus saya sudah bergaul dengan 10 dandim sampai dengan saat ini. Dari tahun 2013 sampai 2023 ini 10 komandan Kodim. Saya berpikir mungkin pola Kodim ini tergantung pimpinan. Ya, ternyata tidak. Standarnya sama. Standar sama. Kenapa saya bilang standar sama? Yang dilakukan Babinsa, kemudian Koramil itu sama. Ya, misalnya terkait dengan narkoba misalnya, kemudian semua melakukan bersih-bersih narkoba semua, membantu kami. Kemudian terkait dengan pendidikan misalnya, semua membantu kami. Pada saat COVID semua membantu kami. Pada saat stunting semua membantu kami. Ya, jadi biasanya kan ada tergantung mood pimpinan. Mood pimpinan zaman Kodim ini mungkin dia tidak terlalu heavy dengan yang namanya stunting, dia diamin, tidak. Ya, ternyata dari 10 dandim saya bergaul itu sama gitu. Ya, fungsi teritorial Kodim itu memang berjalan di TNI Angkatan Darat itu berjalan. Nah, itulah yang memudahkan saya memimpin Kota Jambi ini. Menjaga kebersihan sama. Jadi Babinsa itu dia menegur juga orang membuang sampah. Bukan hanya petugas PHL kami. Tapi mereka juga ikut menegur, misalnya ada yang buang puntung rokok, buang sampah, itu dilakukan Babinsa. Jadi semua. Jadi saya lebih merasa lebih mudah, lebih gampang menyelesaikan masalah apapun di Kota Jambi ini karena dukungan Kodim 0415 ini beserta semua aparatnya. Itu yang pada kesempatan ini yang mungkin yang perlu saya sampaikan, ucapan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kodim 0415 atas backup dukungan sampai saya masih bisa memimpin Kota Jambi sampai dengan hari ini ya. Kalaulah Kota Jambi dikatakan maju begitu pesat, itu ada peran Kodim. Ya, ada peran Porkompinda yang lain. Nah, itu yang saya katakan bahwa ini adalah kerja konkuren, kerja bersama. Itu yang kami apresiasi kepada Kodim 0415 Jambi. Baik, terima kasih Pak Wali Kota Jambi. Kolaborasi, optimis, harga mati. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Baik, pemirsa Jambi TV dimanapun Anda, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara talk show eksklusif Jambi TV tentunya. Dengan tema malam ini adalah kolaborasi program Bangga Kencana dengan Kodim 0415 Jambi dan juga dalam rangka memberikan pelayanan KB Nusantara dan percepatan penurunan stunting di Kota Jambi. Ucapan rasa bangga dan rasa terima kasih kami dari Jambi TV
kepada Bapak Wali Kota Jambi, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Letnan Kolonel Armet Eko Pristiono SHM IPOL, Komandan Kodim 0415 Jambi, terima kasih Bapak. Kemudian Kepala DPPKB Kota Jambi, Dr. Gigi Irawati Sukandar MKes, terima kasih. Dan juga semua yang hadir di sini, jajaran Pemda Kota Jambi, kemudian ibu-ibu Persib yang luar biasa, terima kasih juga. Dan Pak Dandim, terima kasih juga, tempatnya juga luar biasa, adem, sejuk. Oke, baik pemirsa, terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.